Oke, Dan, kita sharing apa nih hari ini? Mungkin terkait interview kali, ada pertanyaan nggak? Iya, hari ini tuh ada interview kan. Oh iya, wah selamat tuh. Tips Terus, tips terus, and terus. triknya gimana nih menghadapi interview supaya nggak gugup? Soalnya Oh, baru baru interview lagi. oh oke. Tips menghadapi interview. Ini interviewnya online apa offline ya? Interviewnya online Online via ya, Zoom. via Zoom. Oke. Oh, selamat dulu ya udah lolos sampai interview. Jadi gini, terkait dengan interview, khususnya interview online ya, ada beberapa Ya. hal yang harus kita persiapkan jauh-jauh hari. Dan ya Mm-mm. jelas, ada yang dekat-dekat hari gitu ya, atau dekat-dekat jam. Sebenarnya yang harus kita persiapkan itu adalah yang jelas nomor satu adalah terkait apa materinya, oke? Dalam tanda kutip gini, baca ulang lokernya, ya. Loker itu Mm-mm. dibaca ulang, pahami terkait dengan kualifikasi posisi yang dibutuhkan, oke? Ya. Itu yang harus dibaca ulang. Nomor dua, baca ulang terkait CV-mu, gitu. Jadi kita paham bahwa namanya yang ditulis di CV kan memang yang kita alami ya. Tapi kadang tuh kita kagok gitu kalau di interview lagi gitu. Jadi kalau di interview lagi menjelaskan apa yang sudah kita alami dan bahkan kita tulis sendiri di CV juga kita malah jadi kagok gitu ya, nggak lancar berbicaranya. Sehingga nomor dua adalah baca ulang terkait dengan CV-mu gitu ya. Itu yang poin nomor dua. Nah, poin yang nomor tiga adalah riset. Riset apa? Riset terkait perusahaan secara keseluruhan. Apa itu yang di riset? Satu, websitenya, ya. Riset website agar kita tahu terkait dengan asal usul perusahaan ini gitu ya, value yang dibawa, visi misinya, bisnis yang dia jalankan semacam apa, kemudian update-update terkait hal-hal yang sifatnya seperti klien dan lain-lain. Itu bisa lewat website. Nomor dua, bisa juga didukung dengan riset melalui sosial media. Dari sosial media nanti kita akan tahu gitu ya terkait dengan update terkini. Update terkini perusahaan ini lagi ada program apa sih gitu. Biasanya kan sosmed akan digunakan untuk program campaign ya gitu. Campaign hubungannya sama sales dan marketing gitu. Sehingga kita cukup ngecek misalkan Instagram, official Instagramnya gitu ya, atau LinkedIn-nya. Jadi apa nih yang lagi terbaru gitu, riset gitu. Jadi biar kita update gitu loh. Jadi lebih dari sekedar kita tahu perusahaan ini, misalkan ini perusahaan ini bergerak di bidang kosmetik, berdiri tahun sekian gitu kan, pendirinya ini, visi misinya ini itu, bisnisnya itu ini. Tapi kita bisa tahu lebih dari itu kalau kita kombinasikan dengan sosial media. Misalkan, oh sekarang lagi ada program ini nih, event ini nih, gitu. Ada program ini, jadi kita update banget gitu. Terus itu gunanya apa? Pertama tadi, pada saat interview mungkin gitu ya, hasil riset kita ini akan bisa berguna untuk menjawab beberapa pertanyaan. Itu yang pertama, ya. Yang nomor dua, akhirnya apa? Kita akan dinilai sebagai orang yang benar-benar niat pengen masuk ke perusahaan itu. Karena kalau kita benar-benar pengen kan kepo ya gitu. Kita benar-benar akan cari tahu benar-benar gitu. Sehingga dengan memperkaya referensi kita terkait dengan perusahaan itu, harapannya nanti kalau di tengah interview ada pertanyaan, misalkan terkait dengan apa yang Anda ketahui terkait dengan perusahaan ini, apa yang Anda ketahui terkait dengan produk-produk perusahaan ini, pernahkah Anda menggunakan produk perusahaan ini, apa yang paling Anda suka gitu-gitu. Itu kamu udah survive tuh karena udah riset lewat sosmed. Selain itu apa lagi yang bisa kita lakukan? Tadi namanya riset ini bisa dilanjutkan dengan riset yang ada di LinkedIn. Maksudnya riset di LinkedIn itu kayak gini. Kan banyak selain ada akun LinkedIn perusahaan, kan ada akun LinkedIn perorangan ya. Misalkan siapa menjabat sebagai apa di perusahaan ini gitu kan ada banyak tuh ya. Nah, kamu bisa coba kepoin tuh orang-orang ya, warga LinkedIn yang berasal dari perusahaan itu. Gunanya apa? Kadang mereka tuh akan membuat suatu postingan-postingan di feed-nya mereka gitu ya. Ada activity postingan dan kadang itu terkait dengan update industri yang ada di perusahaan ini gitu. Jadi yang nomor satu tadi ya, baca ulang terkait dengan lokernya. Dua, baca ulang terkait CV-nya. Nomor tiga, riset. Risetnya itu di website dan di sosmed gitu ya. Nah, yang keempat adalah cek ulang terkait dengan waktu pelaksanaan
interviewnya. Maksudnya waktunya tuh gini, dipastikan lagi waktunya jam berapa gitu ya, harinya hari apa, terus gunanya apa lagi, cek lagi adakah requirement khusus yang harus kamu siapkan pada saat interview secara online. Ada yang interview secara online itu cuma ngobrol saja, ada yang waktu interview secara online diminta untuk menyiapkan portofolio yang nantinya kamu presentasikan gitu ya. Ada hal-hal semacam itu, jadi dicek ulang. Terus yang selanjutnya adalah gunanya terakhir adalah pengecekan ulang yang hubungannya dengan ya mekanik teknisnya aja. Teknisnya itu dalam artian gini, namanya online ini kan berarti kan kita butuh perangkat ya gitu, kita memiliki perangkat. Nah perangkat kita kan pasti ada hardware-nya gitu ya, ada software-nya tadi, dan ada koneksinya gitu. Nah silahkan dicek lagi gitu, misalkan oh nanti aku bakal Zoom via Zoom, udah ada belum Zoom-nya di HP, udah di-update belum. Jangan sampai pada saat mau Zoom loading, jadi kayak lagi download, lagi update, Pak bentar ya Pak, lagi update Pak bentar ya, Zoom-nya nggak bisa dibuka gitu. Enggak, kamu udah siapkan jauh sebelumnya gitu, udah diuji dulu perangkatnya. Oke, lokasinya aku di sini, nggak ada noise ya, nggak ada gangguan visual, gambar-gambar yang nggak jelas gitu, terus nggak ada gangguan audio, nggak ada gangguan orang gitu, kayak ada gangguan orang itu nggak boleh gitu ya. Pokoknya bener-bener fokus sendiri gitu kan. Nah kalau udah ya sudah, tinggal nanti persiapan mendekati hari hanya, ibaratnya hari hanya sekarang, jamnya nanti kan. Nah tinggal tadi yang udah kamu persiapan jauh tinggal diulang. Nah cara mengulangnya adalah yang operasionalnya dulu. Harapannya kalau sudah mendekati waktu interview gitu ya, looks kamu gitu gimana, kan kamu udah riset terkait perusahaan, budaya berpakaian berseragamnya gimana gitu ya, gitu. Memang ada sedikit yang lebih gampang, jadi yang penting rapi ya, suara kamu, audionya jelas, koneksi jelas ya. Gimana kalau misalnya ini udah ditentuin sih kemeja polos gitu? Nggak apa-apa, kalau memang sudah ditentukan dari sananya ngikut, kalau belum ya cari yang professional looks aja gitu ya. Coba disiapin yang professional looks, habis itu ya sudah, tinggal dicek semuanya, apa yang nempel di badan sama apa yang nempel di ruangan. Karena gini, secara visual kamu akan dinilai dari sini nih, ya kan, dari frame ini. Nah frame ini ada yang sifatnya tuh paten, dalam arti tuh dia diem aja. Misalnya kayak background kamu itu kan diem, untuk lingkungan itu kan ya udah diem. Audio nih, gangguan suara, ya udah kayak gitu kan, itu kan benchmarknya gitu. Sama yang kamu pakai itu kan dia diem di situ gitu. Jadi secara visual yang diem ini tuh kamu pastikan udah oke dulu. Oke? Nah yang udah, kalau itu semua udah oke, tinggal yang ada di diri kita, yaitu apa, kemampuan komunikasi gitu. Ingat ya pada saat interview gitu ya, ini aku kan dari tadi ngeliatin kamu ke layar nih di sini, tatap ke kamera ya, tatap ke kamera gitu. Mau liatin kamera. Cari posisi yang kayak begini, kayak aku nih, kepala nggak kepotong nih, kan kepotong nih, maju gini ya. Nah jangan gitu, jangan penuh. Nah gini nih, jangan interview, jangan begini juga gitu. Interview bener-bener kelihatan. Nah gitu, kayak gitu ya, berbicara lantang saja, daripada kekecilan mending kegedean menurutku gitu. Karena kalau kegedean mungkin dari sana volumenya bisa dikecilin.
perlu pakai headset? Boleh untuk terserah, itu pilihan. Dalam arti gini, gunanya kan untuk mempermudah nangkep dia ngomong apa, ya, yang interviewernya ngomong apa, dan mempermudah mereka untuk mendengarkan apa yang kamu sampaikan kan, gitu. Kalau memang dirasa perlu dan itu bisa mendukung, nggak apa-apa, gitu aja. Ya, gitu. Udah selesai semacam itu. Pokoknya dari sisi ini gesture kamu akan dinilai dari sisi frame ini. Oke, jadi tadi postur gesture kamu gimana, senyum ya. Menjawab pertanyaan apapun, baik yang kamu suka atau tidak suka atau bingung, usahakan kita tetap ditarik terus nih. Tetap harus senyum. Ya, senyum nggak apa-apa, nggak masalah. Itu happy aja, cheerful gitu. Artinya kamu bener-bener happy, pribadinya happy, menyambut tes ini dengan happy gitu. Karena itu tadi senang, bingung gitu, itu termasuk jenis fokus, dan fokus itu menular. Gitu. Pernah lihat ini ya, ada orang ketawa, kamu ikut ketawa gara-gara ngelihat orang. Dua interview ini itu berbeda, tapi ada irisan. Nah, irisan itu artinya adalah ada kemungkinan pertanyaan yang sama ditanyakan oleh HR dan user gitu ya. Tapi memang fungsinya memang berbeda. HR itu dia akan coba nomor satu cross check terkait dengan yang kamu jawab ya, dengan apa yang dokumen-dokumen administratif yang sebelumnya kamu udah lolos gitu loh. Gitu. Ya kan? Kamu kan udah ngirim-ngirim dokumen macam-macam. Kamu juga mungkin udah pernah psikotes, kalau ada psikotes gitu kan ya. Nah, itu kan hasilnya kan dokumen aja nih. Nah, itu mau dicocokin. Bener nggak sih? Si orang ini tuh hasilnya semacam ini gitu. Bener nggak sih dia orangnya semacam ini? Misal kamu di CV nulis, saya orangnya komunikatif, punya jiwa leadership gitu. Akan dilihat langsung ibaratnya gitu, di cross check. Begitu juga hasil psikotes. Hasil psikotes pun juga kan hasil ya. Psikotes kan nggak ada bener salah nih. Ibaratnya adalah ini orang punya kepribadian semacam ini, punya intelijensi semacam ini, dia punya kelebihan ini di cross check ulang lewat obrolan
Itu nomor satu. Yang kedua adalah melengkapi data ya. Jadi selain cross check, recruiter itu HR khususnya interview itu akan digunakan untuk melengkapi data. Data apa? Ya hal-hal yang belum tergali dari kamu gitu. Barangkali kan dengan tanya jawab kan ada hal-hal yang bisa kamu ceritakan gitu kan. Gitu. Misalkan ada hal yang nggak kamu tulis di CV, tapi waktu ditanyakan kamu ceritakan. Padahal hal itu adalah penting untuk mendukung posisi yang kamu lamar, atau kamu punya sifat-sifat yang sesuai dengan culture atau budaya perusahaan ini. Sehingga itu HR akan menggali dari sisi sana. Nah, yang terakhir adalah akan digali terkait dengan potensi akademis dan non akademis gitu. Masing-masing orang itu punya potensi, punya batas atas, batas bawah. Batas bawah namanya potensi. Jadi seberapa dalam kamu akan digali, batas atas itu prestasi gitu. Pencapaian apa yang tertinggi kamu, dan kamu akan dilihat kira-kira nanti kalau di sini kamu akan berprestasi setinggi apa lagi gitu. Nah, ini yang intinya tuh itu. HR dia akan menggali intinya gitu ya. Potensi dan prestasi, akademis dan non akademis. Kayak gitu. Itu terkait dengan HR. Kalau user ada sedikit perbedaan, adalah ibaratnya gini, kalau user itu adalah aku akan melihat dari sudut pandang kalau kamu jadi timku. Oke? Kalau kamu jadi timku dengan tanggung jawab sebagaimana yang tertulis di Infolocker gitu ya. Kira-kira kamu bisa nggak? Gitu. Bisa enggaknya dari sisi apa? Satu, pengetahuan kamu soal bidang ini, sektor ini, misal bidang finance gitu ya, bidang sales and marketing, bidang customer service, kamu seberapa tahu gitu. Terkait dengan itu dulu. Yang nomor dua, selain pengetahuan bidang, terkait dengan tools-nya gitu. Tools-nya itu baik software maupun hardware-nya gitu. Kamu udah pernah belum mencoba software ini, hardware ini gitu. Software, oke lah, mungkin software ini kamu belum pernah, tapi pernah nggak pakai software yang setara gitu kan. Misalnya ada software pengolahan data apa gitu, softwarenya itu ada ABC, perusahaan ini pakainya A, tapi kamu belum pernah, tapi dicek, oh tapi nggak apa-apa sih, dia juga pernah pakai B gitu akan dicek ya. Itu yang akan dilihat dari user gitu, terkait dengan pengetahuan bidang dan kesiapan kamu terkait tools dan teknologinya, baik software maupun hardware-nya. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi kamu, mulai dari bahasa gitu ya, dan cara kamu berinteraksi dengan orang. Kenapa? Gunanya untuk apa? Nanti akan dilihat kayak ini anak, kan ibaratnya kan user itu kan calon atasan kamu ya, baik dia langsung atau secara tidak langsung. Nah, user akan melihat bahwa kira-kira dengan timku yang udah ada sekarang, ini anak bisa blend in nggak? Maksudnya bisa berbaur nggak? Bisa cepat beradaptasi nggak? Bakal bisa
Apa? Perusahaan. Nah, lalu apa dong yang harus kita tanyakan? Ini ngomongin sama HR ya. Nomor 1, kita bisa nanya terkait kultur perusahaan. Gitu. Kalau mau secara general ya, Bu, misalkan gini, Bapak atau Ibu mohon informasi terkait dengan budaya kerja di sini, Bu. Apakah harus menggunakan pakaian formal atau boleh yang smart casual atau bagaimana ya, Bu? Gitu. Atau mungkin ada jadwalnya per hari-hari tertentu, misalkan gitu. Itu. Terus habis itu nanya apa lagi misalkan, Bu, mohon informasi terkait dengan budaya bekerja di sini gitu kan. Apakah di sini juga ada kelompok-kelompok pelatihan tertentu ya atau kelompok hobi tertentu ya, Bu ya, gitu. Jadi misalkan ada kelompok olahraga futsal, jogging bareng, renang bareng gitu-gitu ya kan. Kan kamu nanya soal olahraga nih, kan bagus kan ya, positif ya gitu. Ya. Bukan yang kayak, Bu, ada yang ini klub apa namanya yang bareng nggak sih, Bu? Kayak karaokean bareng, nge-mall bareng, shopping bareng, kan nggak gitu. Soal tiga-tiganya tadi boleh, culture, soal apa, cara berpakaian, cara ngantor, cara meeting, cara ini itu ya. Ada klub tertentu, ada pelatihan tertentu. Misalnya, Bu, mohon informasi apakah di perusahaan ini ada program khusus dari tim HR gitu ya untuk proses pengembangan diri dari masing-masing karyawannya. Misalkan karyawan yang di bawah 1 tahun ada pelatihan ini, di atas 1 tahun ada pelatihan ini, di atas 2 tahun ada pelatihan ini gitu. Terus apa misalkan, Bu, mohon informasi terkait dengan jenjang karir di perusahaan ini gitu, boleh gitu. Itu yang hubungannya sama culture gitu ya. Terus kamu nanyain soal fungsi boleh gitu. Pokoknya kamu nanya soal culture, nanya soal kelanjutan proses rekrutmen nggak masalah, kan jadi 2 pertanyaan tuh, boleh nggak? Boleh. Dan inget ya, selama nanya, walaupun kamu mikir, walaupun kamu bingung, walaupun kamu stres, selalu senyum, karena senyum tuh nular. Anggap aja tuh ya, senyum tuh yang senyum tulus tuh mata juga senyum ya.
Nih contoh kayak begini nih. Pakai apa ya? Ini. Tebak aku senyum nggak? Enggak. Mataku lagi deh. Senyum nggak? Enggak. Kalau gini? Senyum. Ya kan? Jadi yang senyum tuh mata. Kamu nggak perlu ngeliatin mulutku. Ya, gitu. Nah, orang yang senyum tulus sama enggak tuh beda. Gitu. Jadi makanya tadi happy aja. Anggap aja ini adalah momen terakhir kamu ngobrol sama ibu ini atau bapak ini di interview ini, gitu kan? Anggap aja, kalau aku sih ini sudut pandang aneh ya. Aku selalu kalau ngobrol ya biar kita pede. Aku anggap orang yang ngobrol sama aku tuh fansku. Seru kan? itu tipsku pribadi ya itu. Kayaknya baru di video ini deh aku cerita itu. Jadi aku selalu pada saat interview biar aku tenang. Setiap orang yang ngobrol sama aku, terlebih dia orang baru dan kelihatan lebih keren, lebih pinter, lebih berwibawa, lebih wow gitu, aku selalu mikir bahwa dia itu fansku. Dia sedang minta aku untuk meluangkan waktunya untuk aku bercerita. Loh, aku balik kan gitu. Aku selalu balik kayak gitu. Nanti akhirnya kamu akan memaknai proses interview itu. Wih, keren ya. Ntar aku kasih judul deh ini videonya, memaknai proses interview gitu. Karena itulah yang harus kamu lakukan, ya kan? Gitu. Yeah. Itu biar kamunya pede gitu. Karena kalau nggak pede apa? Suara kamu jadi pelan, ngomong terbata-bata, ada ngeblank gitu. Kalau not responding atau ditanya apa jawabnya apa gitu. Karena kamu nggak enjoy. Gitu. Oke? Siap. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada kita masuk ke yang spesifik. Udah sih cukup. Cukup ya. Oke, kita sekarang masuk yang spesifik ya.